Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar IPA paket 54. Kita mulai. Pohon bakau. Di kolom sebelah kanan ada P, memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan air. Selain itu, sebenarnya masih ada lagi, yaitu daun berbentuk duri, akarnya panjang. Itulah ciri-ciri kaktus. Kemudian Q, mempunyai akar tunjang agar pohon tertopang secara kokoh. Selain itu juga memiliki akar nafas. Akarnya muncul dari dalam tanah keluar. Biasanya kita jumpai di pantai. Apakah itu? Pinter. Itu pohon bakau. Kemudian memiliki daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Daunnya kecil-kecil, runcing-runcing, panjang-panjang. Apakah itu? Ya betul, cemara. Kemudian daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Jadi pohon ini mesti di air karena dia mempercepat penguapan, yaitu teratai. Mana jawabannya yang sesuai dengan pilihan kita? 1Q salah, harusnya 1R. Ini 1R betul. 2Q, duanya seharusnya P, salah. Ini 1R betul, 1R. 2P, duanya P betul. 3-nya S betul. Kemudian 4-nya Q betul. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar. Ada burung pelikan yang makan ikan. Ini paruhnya besar ini ya, untuk menjaring ikan-ikan supaya dia bisa memakannya. Ciri dari burung tersebut adalah gunanya untuk apa ya? Otomatis karena makanannya ikan ya harus jaringnya harus lebar supaya dia bisa makan ikan dalam jumlah banyak. Jadi jawabannya adalah untuk memangsa ikan. Nomor berikutnya ada ular karnivora, ada kupu-kupu pemakan nektar, madu, ada cicak pemakan serangga karnivora, ada singa binatang yang buas pemakan daging juga karnivora, ada ayam pemakan segala omnivora, ada kambing pemakan rumput-rumputan herbivora, ada gurita karnivora, dan ada gajah herbivora. Hewan-hewan yang dapat dikelompokkan dalam satu kelompok yang jenisnya sama menurut jenis makanannya adalah ini karnivora ya. 1 ini karnivora, kemudian 3 ini karnivora, 4 ini karnivora, kemudian 7 karnivora. 1, 3, 4, 7. Mana jawaban yang cocok? 1, 3, 4, 7 ini D. 1, 3, 4, 7. Sudah jelas? Kita lanjut. Perhatikan tabel berikut. Ada beruang, singa, tokek, dan kerbau. Kemudian jenisnya ada tumbuhan, daging, serangga, ikan. Beruang makanannya apa ya? Beruang makanannya ikan. Kemudian singa, wah binatangnya ini buas sekali ini, berarti daging. Kemudian tokek, cicak ya. Tokek bukan cicak itu kecil, tokek itu besar. Tokek adalah makanannya serangga, binatang-binatang terbang yang kecil. Kemudian kerbau biasanya ada di sawah, makanannya apa ya? Ya, tumbuhan, ya, rumput. Jadi jawabannya adalah 1D, 2B, 3C, 4A. Yang cocok adalah A. Nomor 5. Perhatikan rantai makanan. Jagung dimakan tikus dimakan nomor 1. Nomor 1 dimakan elang,
elang dimakan nomor 2. Jika rantai makanan tersebut lengkap, maka nomor 1 dan 2 secara berurutan. Hati-hati ya, berurutan berarti nomor 1 dulu, baru nomor 2. Apakah nomor 1? Nah, nomor 1 berarti pemakan tikus. Berarti ini hewan karnivora. Jangan jawab ayam, jangan jawab jamur, tidak mungkin. Jagung adalah produsen. Tikus konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, mungkin kalau mati ya pengurai ya atau jamur. Maka jawaban yang cocok adalah tikus dimakan ular, betul. Jadi ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jadi betul ular. Tetapi ular dimakan elang, elang apa? Dimakan apa ini? Masa elang dimakan ayam? Jadi tidak mungkin. Jadi jangan menjawab A, jangan menjawab B, dan jangan menjawab D. Tapi jawabannya adalah C. Ular dimakan elang, elang mati. Pengurai atau jamur. Kita lanjutkan nomornya, seret. Nomor 6. Perhatikan jaring-jaring makanan. Rumput dimakan belalang, kelinci, kijang. Semuanya ini konsumen pertama karena makan produsen. Jadi ini semua hewan herbivora pasti konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan burung, kelinci dimakan ular, kijang dimakan serigala. Demikian juga burung dimakan serigala, ular dimakan serigala. Jika populasi ular menurun, jadi ularnya ini habis, menurun, otomatis ini tidak ada yang makan ya toh. Ini menurun, saya beri tanda min ya, menurun. Berarti ininya tambah, nggak ada yang makan. Hore, kita bebas, nggak ada yang makan, kata kelinci. Jika populasi ular menurun, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah A. Populasi belalang meningkat. Belalang meningkat nggak ngefek ya. Belalang meningkat itu kalau rumputnya banyak dia meningkat. Kemudian populasi burung meningkat. Burung meningkat itu kalau belalangnya banyak. Belalangnya banyak, burungnya bisa makan dengan kenyang. Dan serigalanya tidak ada, burungnya bebas. Populasi kijang meningkat. Kijang di sini. Kalau kijang meningkat, berarti harusnya rumputnya itu yang banyak. Rumputnya banyak, kijangnya makan banyak, sehingga dia hidup dengan berkembang biak banyak sekali, apalagi predatornya tidak ada. Waduh, ini berkembang dengan pesat. D. Populasi kelinci meningkat. Ya betul. Nah ini jawabannya. Karena ular tidak ada, maka kelincinya meningkat pesat. Hore, kita tidak ada yang makan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7. Tanaman benalu hidup menempel pada batang tanaman mangga. Hubungan antar kedua tersebut adalah, nah ini merugikan ya. Jadi nempel merugikan. Ini contohnya benalu. Sudah nempel, ikut, tapi merugikan. Jadi akarnya menusuk di batang dan mengambil zat hara yang dimiliki oleh pohon mangga, sehingga kemungkinan pohon mangga tersebut di batang tersebut tidak bisa berbuah mangga. Jawabannya adalah tanaman benalu membutuhkan mangga ya, untuk diambil, dicuri unsur hara dan airnya. Ini untuk diambil, dicuri. Jadi benalu itu mencuri sari-sari zat hara yang diambil oleh mangga, sehingga mangga di batang tersebut tidak bisa berbuah. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Dicangkok. Batangnya dikupas sampai kulitnya hilang, kelihatan kayunya, kemudian ditutup tanah yang subur, disiram setiap hari sampai keluar akarnya. Setelah berbulan-bulan keluar akarnya, baru dipotong dan ditanam. Jadi deh tanaman baru. Itulah perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Biasanya tumbuhan ini tumbuhan besar, tumbuhan berkayu, tumbuhan berkambium. Mari kita lanjutkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara seperti tadi, dengan cara buatan, dengan cara cangkok adalah tebu tidak mungkin, singkong tidak mungkin, karena ini tumbuhannya kecil-kecil, ini cukup stek batang.
dipatahkan, ditancapkan bisa. Sukun dan cemara ini pakai tunas ya. Kemudian pisang dan bambu juga begitu, pakai anaknya ya. Anaknya pisang, anaknya bambu. Jadi jawabannya yang bisa dicangkok adalah tumbuhan besar, jambu, mangga yang memiliki kambium. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Ada hewan, ayam, kadal, kerbau, lumba-lumba, hidra. Perkembangbiakannya seperti ini. Ciri-ciri ayam itu tidak berdaun telinga, ya, berarti bertelur. Ini salah, harusnya ovipar, ya, salah. Kadal itu binatangnya melata, ya, seperti cicak begitu. Ovovivipar, berarti salah, seharusnya ovovivipar, salah. Kerbau berdaun telinga berarti beranak, harusnya vivipar, berarti salah. Lumba-lumba itu hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Ya, beranak vivipar, betul ya, betul. Hidra itu tanaman yang berkembang biak dengan cara, hewan. Hidra itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi betul. Jawabannya lumba-lumba beranak, hidra bertunas. Nomor 4 dan nomor 5. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Habitat bebek di daerah perairan yang berlumpur. Adaptasinya ya tentu karena dia berlumpur, supaya tidak terbenam di lumpur, pasti kakinya berselaput, kemudian paruhnya bersudu. Dari ciri-ciri bebek, jawabannya adalah pasti C. Kaki berselaput, paruh bergerigi seperti sisir. Nomor 11. Tumbuhan yang hidup di air, permukaan daunnya dilapisi lilin yang sangat tipis. Bentuk adaptasi itu tujuannya, permukaan daunnya berarti mempercepat penguapan supaya mudah menguap. Mana jawaban yang mudah menguap? A. Memudahkan penguapan pada daun tersebut. Bisa dipahami? Nomor 12. Ada cumi-cumi, bebek, beruang kutub, walang sangit. Kemudian ada bentuk adaptasinya. Ya, harusnya kalau cumi-cumi itu mengeluarkan tinta, ya kan? Mana mengeluarkan tinta? Cumi-cumi mengeluarkan tinta, berarti ini. Kemudian bebek itu kakinya berselaput, berarti R. Beruang kutub itu melakukan hibernasi, tidur terus untuk menghemat tenaga karena dia mencari makan sulit di musim dingin. Jadi sudah mencari makannya sulit, menghabiskan energi, daripada begitu mendingan tidur ya, hibernasi, tidur untuk menghemat energi. Kemudian walang sangit, ini biasanya kalau malam hari mengeluarkan bau yang busuk ya, mendekati lampu di rumah kita. Jadi jawabannya walang sangit adalah P, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jawaban tersebut adalah 1S, 2R, 3Q, dan 4P, yaitu B. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sret. Di kawasan hutan Indonesia banyak terjadi pembalakan liar. Otomatis kalau pembalakan liar ya hutannya rusak, kelestarian lingkungannya ya bahaya ya. Bisa terjadi bencana tanah longsor, bisa terjadi banjir, dan ini tidak kita harapkan. Manfaat kebijakan pemerintah untuk membuat hutan lindung. Nah, hutan lindung supaya apa ya? Supaya apa? Ya dilindungi supaya nggak terjadi bencana-bencana tadi. Manfaat kebijakan tersebut adalah ini, mencegah banjir dan tanah longsor. A. Nomor 14.
Penggunaan pendingin ruangan lemari es yang pakai CFC ya. Pakai CFC belum tentu kok semua kulkas itu pakai CFC, belum tentu semua AC itu pakai CFC, ada yang tidak, ada yang non CFC. Jika senyawa CFC terlepas ke udara, bocor ya, apa akibatnya? Ini ERK, efek rumah kaca. Ini panasnya akhirnya bertambah, suhu di permukaan bumi akan semakin panas. Ya kan, efek rumah kaca mantul-mantul karena panasnya bertambah. Nomor 15. Di beberapa daerah pantai di Indonesia mengalami abrasi. Ayo, abrasi itu apa, Nana? Pengikisan tanah oleh air laut ya. Di pantai tanahnya digerus terus. Adanya abrasi dapat merusak ekosistem laut dan dapat mempersempit wilayah pantai. Salah satu cara untuk mencegah abrasi, bagaimana abrasi supaya tidak terjadi? Ya, di pantai dihalangi. Ada pohon-pohon yang menghalangi air laut gelombangnya, yaitu pohon bakau. Bukan tembakau lah ya, bakau. Jadi C, menanam tanaman bakau di pantai. 16. Pada saat membuat kolak, ibu menambahkan kayu manis. Jadi kayu manis itu batangnya yang diambil ya, kayu manis. Bagian tumbuhan kayu manis yang dimanfaatkan ibu untuk kolak adalah kulit batangnya untuk penyedap. Ini D. 17. Nyamuk termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sempurna loh ya, karena apa? Anaknya nyamuk itu uget-uget ya, yang hidupnya di air. Nyamuknya terbang di udara, anaknya selalu di air. Jadi benar-benar beda sekali. Namun hewan ini sering dianggap merugikan karena menularkan penyakit demam berdarah, ya, terutama Aedes aegypti betina yang tempatnya di air yang jernih, di bak mandi, di air tergenang. Maka dari itu kita harus melakukan 3M, menutup, menguras. Ya, jangan sampai air-air yang di kamar mandi itu tidak pernah dikuras, tidak pernah diganti. Kalau perlu tempat-tempat yang bisa memungkinkan terjadi genangan harus ditutup, menimbun ya. Misalnya ada gelas aqua di halaman, ini bahaya. Nanti kalau hujan kena air jernih bisa jadi demam berdarah. Tahapan dari metamorfosis nyamuk yang merugikan ya, nyamuk dewasa tadi yang gigit, yang kita ceples gitu ya, atau pakai raket ya. Jadi ini D, imago atau dewasa. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan rangka. Ada nomor 1 di persendian sini, ada nomor 2 di persendian kaki, lutut. Nih, kalau ini kemana-mana bisa. Kaki kita mau kita puter-puter ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang bisa ya. Ini namanya sendi peluru, kemana-mana bisa. Kemudian lutut dan juga sikut juga sama ya. Sikut dan lutut ini engsel, hanya ke belakang ya. Ini ditekuk ke depan nggak bisa. Bisanya kalau bunyi klak, kakinya patah tapi ya. Jadi engsel, seperti engsel pintu juga gitu ya, hanya satu arah. Jadi nomor 1 peluru, nomor 2 engsel. Mana jawaban peluru dan engsel? Nah, A, peluru dan engsel. Nomor 19, rangka. Rangka yang ditunjuk huruf X. Nah, berarti di daerah sini, daerah leher sini ya. Nah, apakah itu? Mari kita lanjutkan nomor berikutnya. Rangka tadi yang ditunjuk tadi untuk melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Jawabannya adalah B. Bukan untuk jantung, bukan untuk paru-paru. Kalau jantung paru-paru berarti agak ke bawah lagi ya, di rusuknya. Nomor 20. Perhatikan gambar pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan dari hidung disaring dulu, kemudian dilembabkan di rongga hidung, kemudian masuk trakea, dari trakea masuk ke bronkus, ya, terus masuk lagi ke cabangnya ini bronkiolus, kemudian masuk lagi ke
alveolus. Nah, jadi trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ini alveolusnya, ini ada gambarnya. Gelembung-gelembung yang lebih halus yang ada di dalam paru-paru. Fungsi dari organ pernafasan yang ditunjuk nomor 1. Oh, nomor 1 di atas ini ya. Bukan di hidung sini ya. Kalau di bulu hidung berarti untuk menyaring. Tetapi kalau sudah masuk rongga hidung, ini untuk melembabkan udara yang masuk. Jadi jawabannya adalah A, menyesuaikan kelembapan. Nomor 21. Pak Budi mengalami gangguan pencernaan, perut terasa perih jika terlambat makan. Nah, ini hati-hati anak-anak. Anak-anak wajib makan, ya, wajib sarapan. Yang baik sarapan itu pagi hari ya. Sebelum jam 9 itu sudah sarapan. Dari gejala tersebut, Pak Budi mengalami gangguan penyakit yang disebut apa? MAH ya. Jadi jangan sampai kita terlambat makan. Kalau kita terlambat makan, MAH. Di lambung itu tidak hanya MAH sebenarnya, masih ada yang lebih parah lagi, yaitu asam lambung, lebih parah lagi tukak lambung ya. Itu penyakit-penyakit yang menyerang lambung. Juga gastritris itu juga menyerang lambung. Jadi anak-anak tolong mematuhi orang tua, kalau waktunya makan ya makan ya. Nomor 22. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Nah, mana yang tetap? Nah, ini ada madu, volumenya tetap. Madu 1 botol, volumenya tetap 1 botol. Bentuknya ya tetap saja ya. Kalau madunya asli tetap saja, tetap kental seperti itu. Kecuali kalau madunya campuran air atau campuran air gula. Nah, nanti prinsipnya bisa pakai prinsip air, ya bisa membeku, bisa mencair. Maka dari itu madu yang asli bentuknya tetap, volumenya tetap. Gelas juga sama, gelas volumenya tetap. Kalau gelas tersebut bentuknya seperti A ya tetap seperti A. Gelas tersebut kecil ya tetap aja kecil. Nggak mungkin gelasnya jadi besar. Gelas kecil jadi gelas jumbo, nanti sulapan nanti ya. Jadi jawabannya adalah A. 23. Berikut ini penyebab pelapukan fisika. Pelapukan kan ada 3 kan? Ada pelapukan fisika secara fisik, panas dingin. Ada pelapukan biologi oleh makhluk hidup. Ada pelapukan kimia oleh gas-gas kimia. Pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi oleh makhluk hidup. Pelapukan fisika yang karena panas dingin, tekanan, maka bisa hancur. Contoh di padang pasir yang panas, dulunya itu batu, hancur jadi kerikil, hancur jadi pasir. Jadi karena ini suhu B, suhu tekanan, angin, dan air. Nomor 24. Berikut ini kegiatan yang menunjukkan gaya mengubah gerak benda dan arah. Jadi mengubah gerak dan mengubah arah. Mengubah gerak ya karena didorong. Mengubah arah ya karena disundul, ditendang, dihalau. Ya, arahnya berubah. Jawabannya adalah D. Mendorong meja dan kiper menghalau bola. Mendorong meja berarti mengubah gerak. Kemudian menghalau bola berarti bolanya berpindah arah karena disundul atau karena diapakan ya, sehingga bolanya berpindah arah. Berikutnya kipas angin, ditancapkan listrik, stekernya ditancapkan di stop kontak, ada arus masuk, ditekan power, di-on-kan, maka kipas anginnya bergerak ya kan. Jadi listrik jadi gerak. Alat tersebut digunakan, nah pas dinyalakan tadi ya, energi yang bekerja energi apa tadi? Energi listrik, jelas energi listrik ya. Nggak mungkin energi gerak, maksudnya kita putar pakai tangan ya, nggak mungkin ya. Jadi energi listrik yang diubah menjadi gerak. Karena baling-balingnya siripnya dengan model tertentu, maka putarannya akan menghasilkan angin.
Bisa ke arah depan, bisa ke arah belakang, tergantung putarannya. Mungkin kalau putarannya ke kiri, mungkin ke depan. Kalau putarannya ke kanan, bisa aja anginnya ke belakang ya. Bisa ke depan, bisa ke belakang, tergantung putarannya. Ya, maka dari itu ada kipas angin yang bisa bolak-balik ke depan atau ke belakang. Biasanya kipas angin di dalam ruangan. Nomor berikutnya, seret. Alat-alat yang mempunyai perubahan energi yang sama. Setrika itu listrik ke panas, blender listrik ke gerak. Ini dinamo ya, berarti gerak menjadi listrik menjadi cahaya. Mesin cuci berarti listrik menjadi gerak, bor listrik menjadi gerak. Jadi yang sama-sama listrik menjadi gerak ini ya, ini listrik menjadi gerak, ini juga listrik jadi gerak, ini juga blender, mesin cuci, dan bor listrik ya, yang sama listrik menjadi gerak. Jawabannya adalah B. 27. Minyak bumi dimanfaatkan berabad-abad dan ini memenuhi kebutuhan hidup. Keperluannya akan minyak bumi meningkat, betul, membutuhkan waktu jutaan tahun. Kemudian manusia mengalami kelangkaan. Salah satunya krisis energi. Untuk menghemat, salah satu cara untuk menghemat BBM. Ini hemat BBM kata kuncinya. Bagaimana hemat BBM? Ya kita jangan pakai bahan bakar dari fosil. Ya, dihemat. Kalau perlu jarak dekat jangan naik motor atau naik mobil, apalagi naik pesawat terbang ya kan. Ke sekolah Pak, aku naik pesawat terbang Pak, pakai aftur Pak. Apalagi ya. Jadi menggunakan sepeda saat berangkat sekolah. 28. Sore hari ibu membuat teh untuk seluruh keluarga. Suatu hari tergesa-gesa menyiapkan teh, air mendidih. Untuk mematikan kompor, langsung menuangkan air ke gelas. Ternyata, gelasnya pecah. Ini air panas bisa memecahkan gelas. Kenapa begitu? Karena yang kena panas memuai. Bagian yang tidak kena panas tidak memuai, sehingga ada gelas yang bawah yang kena panas memuai, yang atas yang tidak kena air panas tidak, sehingga gelasnya mesti patah, mesti pecah. Jadi gelas mengalami pemuaian tidak rata. Jawabannya B. Demikian anak-anak penjelasan untuk bagian 1 dulu. Terima kasih, sampai ketemu ke bagian 2.